Halo semua, kembali lagi bersama saya Krisna Divayana. Kali ini kita akan belajar menambahkan audio untuk slide PowerPoint yang kita buat. Nah, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Pertama, kita pastikan PowerPoint yang kita buat sudah dibuka. Kemudian kita pilih menu Insert dan pilih Audio. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu audio on my PC dan record audio. Karena saya sebelumnya sudah merekam suara saya yang akan digunakan untuk PowerPoint, maka kita pilih atau klik audio on my PC. Nah, akan muncul tampilan insert audio dari folder yang ada di PC kita. Kita pilih sesuaikan dengan audio, kita pilih sesuaikan dengan yang ada di slide. Nah, karena ini adalah slide pertama, jadi saya akan gunakan audio 1. Ya, jadi kita tinggal klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita ke langkah berikutnya, kita pastikan suara yang kita atau audio yang kita tambahkan sudah terdengar atau akan terdengar ya. Kita klik tombol play. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Krisna Divayana, NIM 1913071010 kelas 3A Pendidikan IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dan perubahannya. Oke, cukup. Nah, nanti ketika kita melakukan slideshow, agar suara yang kita tambahkan terdengar otomatis atau play otomatis, kita klik hide during show, kita centang. Ya, jadi pada menu playback ini, kemudian pada menu start, kita ganti dengan automatically. Kita lakukan hal yang sama pada setiap slide yang kita tambahkan audio. Nah, kita sudah sampai pada slide terakhir. Oke, kita sudah mengisi audio pada setiap slide. Sekarang kita akan coba slideshow atau mempresentasikan slide yang telah diisi dengan audio. Kita coba pada slide 1. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Krisna Divayana, NIM 1913071010 kelas 3A Pendidikan IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dan perubahannya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi, ada baiknya kita memahami. Oke, cukup. Nah, mungkin itu saja yang saya tampilkan karena untuk menghemat waktu. Selanjutnya, untuk tampilan video dengan audio yang lengkap, bisa Anda saksikan setelah tutorial ini berakhir. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Krisna Divayana, NIM 1913071010 kelas 3A Pendidikan IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dan perubahannya. Oke, untuk pembelajaran yang lebih lengkap, kita langsung saja. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi, ada baiknya kita memahami dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa,
menepati ruang, dan secara keinderaan dapat kita lihat, dicium, dilihat, dirasa, dan diraba. Maka, dari batasan ini dapat dinyatakan bahwa semua benda di alam semesta ini adalah materi, termasuk kita manusia, termasuk hewan, tumbuhan, batuan, minyak, air, uang, bakteri, dan sebagainya. Akan tetapi, tentu bukan hanya materi yang ada di alam ini. Ada hal-hal yang dapat dikatakan sebagai bukan materi. Contohnya adalah energi. Kemudian ada sinar matahari atau cahaya. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, setelah kita paham apa itu materi, berikutnya kita harus tahu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah materi. Materi pada umumnya memiliki dua buah sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang diketahui tanpa mengubah susunan materi. Contohnya, wujud, rasa, bau, warna, bentuk, dan sebagainya. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang diketahui akibat adanya perubahan susunan materi. Contohnya, terbakar, meledak, beracun, reaktif, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah partikel dasar penyusun materi. Materi tersusun atas partikel-partikel. Partikel adalah sebuah satuan dasar terkecil dari benda atau materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Ada 3 jenis partikel dasar penyusun materi, yaitu atom, molekul, dan ion. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya, atom O, atom H, atom C. Berikutnya adalah molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama ataupun berbeda. Contohnya adalah H2O, NaCl, O2. Kemudian yang ketiga ada ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Contohnya, ion H+, ion OH-, ion Cl-. Berikutnya kita masuk ke klasifikasi materi. Materi berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang bersifat tunggal dan homogen. Bersifat tunggal artinya hanya satu zatnya zat dan tidak ada zat lain yang menyusun materi tersebut. Bersifat homogen artinya sifat di semua bagian zat itu adalah sama, baik sifat fisis maupun sifat kimianya. Berikutnya, zat tunggal dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana, namun masih memiliki sifat-sifat materi tersebut. Ada 3 jenis unsur, yaitu unsur non-logam, unsur logam, dan unsur semi-logam. Unsur logam contohnya adalah fluor, brom, iodium. Sementara untuk unsur logam, contohnya adalah besi, tembaga, seng, platina, emas, krom. Dan untuk unsur semilogam, contohnya adalah silikon dan germanium. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui cara kimia. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Peristiwa penggabungan secara kimia sering dinyatakan dengan istilah persenyawaan. Dibayangkan betapa banyaknya senyawa di alam ini yang dibentuk dari 110 unsur yang ada. Senyawa
Ada dua jenis, yaitu senyawa alami dan senyawa buatan. Senyawa alami adalah senyawa yang terbentuk melalui proses kimia alami, sedangkan senyawa buatan adalah hasil rekayasa manusia secara kimia. Salah satu contoh senyawa adalah air. Air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa gas hidrogen dan gas oksigen. Contoh lain adalah gas karbon dioksida, terbentuk dari unsur karbon dan unsur oksigen. Begitu pula senyawa-senyawa yang lain adalah tersusun dari berbagai jenis unsur. Berikutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang terbentuk dari hasil penggabungan dua jenis zat atau lebih yang dilakukan secara fisis. Jelas bahwa campuran merupakan hasil penggabungan beberapa zat. Sifat fisis zat asal pembentuknya tidak hilang seluruhnya, dan sebagian sifat fisis lain muncul sebagai sifat hasil pencampurannya. Dengan demikian, campuran dapat terjadi antara dua unsur, atau unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Jadi, dapat dinyatakan bahwa zat dapat bergabung membentuk campuran. Di alam ini banyak sekali ditemui jenis-jenis campuran, baik di atmosfer, hidrosfer, litosfer, bahkan hingga perut bumi. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Hal ini menjadikan sebuah ciri khas bagi campuran homogen, yaitu campuran homogen tidak akan memisah sendiri sampai waktu kapanpun. Oleh karena itu, campuran homogen disebut juga campuran sejati atau populer disebut dengan larutan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih. Dalam larutan, zat dalam jumlah terbanyak berperan sebagai pelarut, sementara zat lainnya berperan sebagai terlarut. Contoh dari larutan atau campuran homogen adalah larutan gula, larutan garam, dan masih banyak lagi. Berikutnya campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Berdasarkan ciri tersebut, campuran heterogen paling mudah dikenal dan mudah ditemukan di sekitar kehidupan. Contohnya adalah campuran antara air dengan minyak, campuran kopi dengan air dan gula. Kemudian ada campuran bahan bangunan seperti pasir, semen, batu. Kemudian ada juga air lumpur dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah klasifikasi materi yang kedua. Berdasarkan wujudnya, materi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat memiliki ciri atau karakteristik adalah bentuk dan volumenya tetap, gaya tarik antar partikelnya kuat, dan partikel penyusunnya berdekatan. Contoh dari benda padat adalah kayu, batu, ban, dan masih banyak lagi. Kemudian benda cair. Benda cair memiliki karakteristik bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Volumenya tetap, gaya tarik antar partikelnya tidak terlalu kuat atau lebih lemah dari benda padat namun lebih kuat dari benda gas. Partikel penyusunnya lebih renggang. Contohnya adalah minyak, air, madu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah gas. Gas memiliki ciri khusus atau ciri khas yaitu bentuk dan volumenya berubah. Gaya tarik antara partikel lemah, partikel penyusunnya sangat renggang. Contoh dari gas adalah uap air, gas dalam tabung LPG, kemudian gas hidrogen yang digunakan untuk menerbangkan balon. Setiap materi di alam ini selalu berubah. Materi tidak pernah diam, tidak terkecuali diri kita. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apa yang menyebabkan materi mengalami perubahan? Materi mengalami perubahan disebabkan oleh energi. Dengan bantuan energi, materi dapat berubah dari satu komposisi ke komposisi lainnya, atau dari satu tingkat ke tingkat lainnya, dari satu wujud ke wujud lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, perubahan materi digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tanpa mengalami pembentukan zat baru. Artinya, unsur-unsur penyusunnya masih sama dengan zat semula. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah pembentukan zat baru yang artinya penyusun unsur-unsurnya berbeda dengan zat semula. Perubahan fisika contohnya adalah menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Kemudian perubahan kimia contohnya adalah fermentasi, dekomposisi, sintesis senyawa, analisis, dan oksidasi. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa perubahan fisika terjadi tanpa mengalami pembentukan zat baru, artinya unsur-unsur penyusunnya masih sama dengan zat semula. Contoh dari perubahan fisika adalah melebur. Melebur berawal dari benda yang wujudnya padat, dengan perlakuan tertentu akan berubah wujud menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang meleleh, logam yang melebur pada saat dibakar di suhu tertentu. Kemudian ada menyublim. Menyublim berawal dari wujud benda padat, yang dengan perlakuan tertentu berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang ditempatkan di ruang terbuka. Kemudian yang ketiga ada membeku. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air membeku pada suhu tertentu. Kemudian contoh lainnya adalah proses atau terjadinya penggumpalan ketika kita membuat agar-agar. Kemudian yang ketiga ada menguap. Menguap dihasilkan oleh wujud awal benda cair yang berubah menjadi gas. Contohnya adalah ketika air dipanaskan. Yang berikutnya mengkristal atau deposisi. Perubahan ini terjadi pada wujud benda gas yang berubah menjadi padat. Contohnya adalah endapan hasil pemanasan kapur barus. Dan yang terakhir adalah mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya adalah uap air yang telah dingin. Kemudian fenomena hujan dan embun pada tanaman yang bisa kita lihat di pagi hari. Nah, berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia terjadi lebih kompleks. Pada perubahan kimia, benda akan mengalami pembentukan zat baru yang artinya penyusun unsur-unsurnya berbeda dengan zat semula. Hal ini yang menyebabkan pada perubahan kimia benda tidak dapat kembali pada wujudnya semula. Contoh jenis perubahan kimia diantaranya adalah yang pertama, fermentasi. Fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Contohnya, pembuatan kecap, tape, ketan, yogurt, dan keju. Kemudian yang kedua, dekomposisi atau pembusukan. Perubahan secara kimia yang membuat objek biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer atau media pembusukan. Contohnya, pembusukan pada buah atau sayur dan pembusukan sampah. Yang ketiga ada sintesis senyawa atau pembentukan senyawa. Sintesis senyawa adalah suatu integrasi dari dua atau lebih elemen senyawa yang ada dan menghasilkan suatu senyawa baru. Contohnya adalah pembentukan gula pada proses fotosintesis. Kemudian yang keempat ada analisis senyawa atau penguraian senyawa.
Analisis senyawa adalah terurainya senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya, atau dapat dikatakan adalah kebalikan dari sintesis senyawa. Contoh dari analisis senyawa adalah reaksi penguraian air oleh listrik atau elektrolisis menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Dan yang terakhir adalah oksidasi. Oksidasi adalah proses bereaksinya suatu zat tertentu dengan oksigen. Contohnya, perkaratan pada besi dan proses pembakaran. Oke, kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pemisahan campuran. Sebelumnya, kita telah belajar bahwa campuran adalah penggabungan dua jenis zat atau lebih secara fisis. Hal ini dapat kita artikan bahwa campuran masih dapat dipisahkan berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Hal ini tentu hanya dapat dilakukan dengan pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk mendapatkan unsur-unsur penyusun campuran secara fisik. Pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat-sifat komponen yang dipisahkan. Ada beberapa jenis pemisahan campuran. Yang pertama adalah dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan-lahan hingga endapan atau kotoran larut yang terdapat di larutan tertinggal di bagian dasar wadah. Kemudian ada filtrasi atau penyaringan. Adalah proses memisahkan campuran dengan melewatkannya pada medium penyaringan. Contohnya, memisahkan daun teh dengan larutan teh dengan penyaring. Berikutnya ada destilasi. Destilasi adalah pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dengan proses ini terjadi proses penguapan cairan yang kemudian hasil uapnya diembunkan hingga diperoleh satu zat cair. Yang keempat ada kromatografi, yaitu memisahkan zat dalam campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri medium bergerak. Kemudian yang terakhir adalah kristalisasi, yaitu pemurnian zat padat dari campurannya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Prinsipnya adalah berdasarkan pada perbedaan kelarutan zat. Contoh dari dekantasi adalah ketika kita memisahkan air dengan partikel-partikel kotoran seperti pasir atau batuan dengan cara menuangkan air tersebut ke wadah lain sehingga kita bisa mengendapkan partikel-partikel kotorannya. Kemudian contoh dari filtrasi adalah ketika kita memisahkan daun teh saat kita membuat larutan teh dengan penyaring. Selanjutnya adalah destilasi. Destilasi biasanya dimanfaatkan pada proses penyulingan. Contoh dari pemanfaatan destilasi yaitu digunakan untuk menyuling minyak bumi menjadi berbagai jenis minyak yang dapat dimanfaatkan dalam industri seperti bensin, minyak tanah, solar, dan masih banyak lagi. Kemudian kromatografi. Kromatografi biasanya dimanfaatkan untuk analitik, digunakan untuk mengetahui perbandingan senyawa dan campuran. Pada kehidupan sehari-hari, kromatografi biasanya digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mengonsumsi narkoba atau tidak, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rekristalisasi. Contohnya adalah pemisahan garam dari larutan garam dalam air. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan garam yang lebih bersih dari sebelumnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai materi dan perubahannya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa.